Di video ini gue bakal sharing tentang komik-komik yang udah dibaca dari bulan Maret kemarin sampai bulan Juli ini. Karena terakhir kali gue sharing tentang komik itu di video Februari Wrap Up yang ini ya. Jadi ibaratnya video ini adalah lanjutan dari video tersebut yang khusus ngebahas tentang komik. Nanti akan gue kategoriin jadi 3. Yang pertama adalah judul-judul yang menurut gue recommended. Kemudian yang kedua adalah seri-seri yang gue belum maju-maju gitu alias stuck. Karena beberapa alasan yang bakal gue jelasin nanti. Kemudian yang ketiga adalah kategori yang menurut gue biasa aja. Penasaran sama judul-judulnya? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kita langsung mulai aja ya ke kategori yang pertama, yaitu judul-judul yang menurut gue recommended. Yang pertama ada ini dia, Miss Koizumi Loves Ramen Noodles. Ini kayaknya udah sering gue sebutin ya di beberapa video yang ngebahas tentang komik. Tapi karena emang segitu serunya dan menarik, apalagi gue udah selesai kan baca volume terakhir yang diterbitin sama Alex, yaitu volume 7. Dan menurut gue setiap volumenya tuh menghadirkan informasi-informasi menarik tentang ramen. Jadi buat kamu yang penyuka ramen, menurut gue seri ini tuh worth to read banget. Siapa tahu ada kesempatan buat bisa jalan-jalan ke Jepang. Nanti di sana bisa nyobain beberapa ramen yang ada disebutin dalam serial ini. Terus makin kesini gue semakin suka sama gaya ilustrasinya, khususnya kalau udah ngegambarin spot-spot atau tempat-tempat yang ada di Jepang sana. Kayak misalnya bangunan kedainya, suasana jalanannya, itu gue suka banget. Judul yang kedua adalah ini dia, Lil Sis Please Cook For Me. Ini cuma terdiri dari 2 volume ya, 2 volume tamat. Ini bercerita tentang si tokoh utamanya yang cowok, yaitu Yuzuki, yang mana dia diwarisi kedai Monja. Nggak tahu Monja di Indo ada nggak sih? Kalau melihat penggambaran di dalam komiknya sih kebayangnya Monja tuh kayak okonomiyaki gitu. Oke, intinya dia diwariskan kedai Monja oleh orang tuanya karena orang tuanya mau ngurusin kedai di cabang yang lain. Jadi kedai yang saat ini tuh diminta dikelola oleh Yuzuki. Ada hal-hal lain yang gue dapetin selain tentang Monjanya itu sendiri ya, yaitu yang pertama di volume pertama ini gue jadi tahu tentang bisnis F&B alias bisnis makanan di Jepang sana, terutama kedai-kedai kecil kayak kedai Monja yang dipunya oleh si Yuzuki itu gitu. Terus kemudian di volume kedua gue dapet apa ya? Gue ngerasa bisa relate sama tokoh utamanya si Yuzuki karena di sini dia struggle untuk bisa menjadi lebih tegas karena kan dia digambarkan sebagai orang yang sering mendem perasaan gitu ya. Dia nggak bisa ngungkapin apa yang dia rasakan ke orang-orang yang ada di sekelilingnya karena nggak enakan. Nah, di sini dia bisa mengatasi hal tersebut dan menurut gue itu adalah pelajaran yang bagus gitu yang bisa diambil dari cerita komik yang cuma terdiri dari 2 volume ini. Jadi buat kamu yang nyari kisah-kisah ringan, slice of life, tapi masih ada tentang makanannya, bisa coba bacain judul ini. Kekurangannya cuma satu menurut gue nggak tahu apakah ini masuk ke kategori harem gitu ya, karena di sini selain ada 1 tokoh laki-laki, ada 4 tokoh perempuan lainnya yang adalah adik-adiknya gitu. Cuman di beberapa bagian gue merasa interaksi antara keempat adik perempuan ini dengan si Yuzuki itu agak bikin off alias bikin ilfeel. Tapi nggak tahu, ada yang udah pernah baca serial ini, gimana menurut kamu? Bisa share di kolom komen di bawah ya. Judul ketiga adalah ini dia, Our Not So Lonely Planet Travel Guide. Sesuai dengan judulnya ya, travel guide. Jadi di dalam sini premis utamanya tuh memang tentang traveling. Ini terdiri dari 2 volume, tapi katanya sih masih ada lanjutannya lagi ya, jadi belum tamat di volume kedua. Nah, di volume yang pertama itu lebih fokus nyorotin negara-negara Asia kayak Thailand, terus juga ada Filipina kalau nggak salah. Nah, di volume kedua ini yang gue suka karena lebih menyoroti negara-negara di Eropa sana. Jadi di seri ini mata gue dimanjakan oleh gambar-gambar ilustrasi pemandangan alam, terus juga bangunan-bangunan cantik yang ada di Eropa sana. Pokoknya gue suka banget. Dan sesuai judulnya travel guide, komik ini bisa dibilang kayak semi travel guide karena nunjukin spot-spot menarik yang harus dikunjungi di setiap negara dari kacamata tokoh utamanya. Terus kalau dari segi alur ceritanya sendiri, ini kan BL ya alias boys lover. Menurut gue romance-nya nggak terlalu lebay banget, tapi justru subtil gitu. Interaksi antara keduanya tuh cute menurut gue. Apalagi yang salah satu dari kedua tokoh ini masih belum coming out alias belum terbuka kepada publik bahwa dia adalah seorang
gay. Menurut gue cute banget. Katanya sih volume ketiganya bakal rilis tahun depan, Januari tahun depan. Ya semoga aja ada di Scribd. Ini gue bacanya di aplikasi Scribd. Judul yang keempat adalah ini dia, Junji Ito's Cat Diary, Yon and Mu. Ini buat penyuka kucing, gue yakin bisa relate sih. Di beberapa bagian gue bahkan bisa ngakak karena ngebayangin kucing gue ngelakuin hal yang ada di dalam ceritanya gitu. Buat yang baru pertama kali ngebaca karyanya Junji Ito mungkin akan mendapati ilustrasinya agak sedikit aneh dan creepy ya, tapi kalau dari segi alur cerita sih lucu dan ringan. Ini gue rekomendasiin sih. Sekarang kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu seri yang gue belum maju-maju alias stuck karena beberapa alasan. Yang pertama ada ini dia, Real Account. Ini tuh padahal di pas volume kedua, ini ada plot twist di dalam ceritanya. Nggak cuma satu, tapi ada 2 plot twist. Yang satu lagi tuh bahkan di endingnya banget. Makanya kebayang dong, di endingnya dapat plot twist, pasti penasaran kan kelanjutan cerita di volume berikutnya, yaitu volume, ini dia volume 3. Tapi pas gue baca volume 3, ceritanya tuh balik lagi ke awal dan menghadirkan tokoh yang bener-bener berbeda gitu. Ada tokoh baru lagi yang dimasukin. Gue nggak tahu sih, nah, itu bakal jadi plot twist apa enggak di kedepannya, tapi karena ceritanya balik lagi ke awal, dimana si tokoh utamanya ini kesedot ke dalam dunia Real Account itu, terus dia baru tahu kalau di dalam Real Account ini mereka harus main game berdarah ya, yang mana yang kalah akan langsung mati. Jadi menurut gue ceritanya jadi kayak repetitif dan bikin gue bosen. Makanya belum lanjut-lanjut lagi ke volume 4, itu salah satu faktornya. Adakah dari kamu yang udah baca Real Account sampai habis bisa sharing di kolom komen apakah ceritanya jadi lebih baik di volume 4 atau enggak? Judul kedua adalah ini dia, Wotakoi, Love is Hard for Otaku. Ini gue baru baca volume 1 dan belum maju lagi ke volume keduanya. Karena gue merasa apa ya? Karena bukan seorang otaku, jadi kurang bisa relate sama referensi-referensi pop culture yang ada di dalam sini, kurang bisa relate sama kelakuan tokoh utamanya di dalam sini. Terus meskipun di bagian belakangnya ada ini sih, semacam kamus, bukan kamus apa ya, glosarium ya, yang menjelaskan arti dari istilah-istilah yang ada disebutin di dalam ceritanya. Tapi ada banyak banget gitu, jadi pusing. Tiap kali nemu istilah yang menurut gue aneh, gue cek ke belakang. Terus nanti lanjut baca lagi, nemu istilah aneh lagi, ngecek lagi ke belakang gitu. Jadi terlalu sibuk ngecek referensi-referensi yang bikin gue jadi kurang apa ya, kurang tersedot ke dalam ceritanya, kurang relate juga, makanya belum lanjut lagi ke volume kedua. Apalagi ada beberapa bagian-bagian di sini yang dimaksudkan sebagai scene komedi gitu ya, tapi nggak bikin gue ketawa. Komedinya tuh nggak masuk di gue gitu, jadi ya nggak tahu deh bakal lanjut ke volume 2 apa enggak. Serial berikutnya yang gue belum maju-maju adalah ini dia, Moriarty the Patriot. Gue terakhir tuh baca yang volume 6 ya, dan menurut gue di volume 5 sampai 6 ini tuh ceritanya kurang seru karena lebih fokus menyoroti si Irene Adler sama Sherlock Holmes, serta kasus pencurian dokumen rahasia dari Ratu Inggris. Karena kurang seru, jadi gue belum ada keinginan gitu untuk lanjut ke volume 7-nya ya. Menurut gue daya tarik dari serial Moriarty the Patriot ini yang gue dapati di volume-volume awalnya adalah bagaimana kelompok si Moriarty ini tuh melakukan eksekusi terhadap para bangsawan-bangsawan keji gitu yang suka menindas golongan di bawahnya. Nah, di beberapa volume terakhir ini menurut gue tidak menyoroti hal itu gitu. Itu yang bikin gue jadi kayak kok kayaknya kurang seru ya. Tapi kemarin gue udah sempet baca bagian awal volume 7, sepertinya akan balik lagi ke eksekusi bangsawan-bangsawan keji. Jadi ya semoga aja, finger cross, ceritanya bakal jadi seru lagi. Kita masuk ke kategori yang ketiga, yaitu menurut gue judul-judul yang ternyata biasa aja gitu. Yang pertama itu ada ini dia, Sakamoto Days, tapi ini volume 1, baru volume 1 sih. Sebenarnya gue terlalu cepat mengejudge atau menghakimi ceritanya. Di volume 1 ini ada adegan-adegan yang sukses bikin gue ketawa ngakak gitu ya, tapi belum banyak yang terjadi. Terus gue juga kayak belum bisa nebak ini nanti kedepannya akan ada konflik apa lagi. Ya iyalah ya, baru volume 1, tapi tetap sih gue akan menunggu volume keduanya terbit, dan semoga aja ya bisa diterbitin versi terjemahan sama penerbit di Indonesia. Judul kedua adalah ini dia, Beauty and the Beast, yang ditulis oleh Satomi U. Meskipun gambarnya nih gambar gue banget sih, kayak chibi-chibi gitu ya, tapi ternyata di volume ke-1 ini dinamika antara kedua tokohnya ini belum terasa. Menurut gue chemistry-nya ada manis-manisnya dikit sih, tapi ya cuma itu aja. Terus dari segi masakan-masakannya juga nggak yang terlalu bikin ngiler dan nggak terlalu
bahas mendalam di dalam sini. Cuma sekedar si tokoh utama ceweknya ini masak dan disajikan buat si tokoh utama cowoknya yang adalah anak SMA gitu. Tapi ya karena gambarnya cute sih ya, dan gue udah beli 2 volume, jadi gue baca sampai volume kedua dulu deh. Kalau emang nggak dapet feel-nya, mungkin ini jadi salah satu judul yang akan gue drop. Ini dia komik-komik yang berhasil gue tamatin dalam periode Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4,5 bulan ke belakang. Jumlahnya lebih banyak ya dari buku yang gue baca. Nah, adakah kira-kira rekomendasi judul-judul komik yang sekiranya mirip-mirip gitu dengan yang udah gue sampein tadi ya? Bisa tulis di kolom komen di bawah supaya gue bisa cek-cek. Meskipun sebenarnya gue lagi membatasi jumlah komik yang dikoleksi sih, karena koleksi gue udah semakin nambah. Takutnya satu lemari nanti isinya komik semua lagi. Gue punya video yang ngebahas tentang komik, ada di sini dan di sini kamu bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!